membersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, Miss, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Joykin. Wow, semua sudah semangat sepertinya ya Kak Pica ya. Oke dong. Kak Pica, kangen gak sama teman-teman Joykin yang di rumah? Pastinya, Mi. Wah, kangen ya, pengen peluk online. Nah, karena kita percaya teman-teman Joykin semuanya baik-baik saja, kita mau hari ini mau ngapain teman-teman? Mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Kak Pica, kita mau berdoa dulu supaya kita boleh serius dan fokus memuji Tuhan hari ini. Yuk teman-teman Joykin semuanya, siapkan hatinya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu mau datang memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melompat, menari, berglori bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas setiap hidup kami, dan kami mau mempersembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, kuis semua bangkit berdiri, kita mau sapa-sapa hari ini. Dan Miss percaya, Kak Pica percaya, semua teman-teman Joykin kabarnya pasti luar biasa, amin. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Kasih senyum yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Hello, apa kabar kamu di sana? Hello, apa kabar semuanya? Hello, aku dengar dari suaramu, ku tahu kamu baik. Sekali lagi katakan hello, apa kabar? Hello, apa kabar kamu di sini? Hello, apa kabar semuanya? Aku lihat dari senyummu. Hello, aku lihat dari senyummu. Ku tahu kamu baik-baik. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersamaku. Dia yang menjaga hidupku. Dia siapa? Dialah pahlawan hidupku. Dialah pahlawan hidupku. Saat kita panggil, Yesus selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Sekali lagi lebih semangat, katakan hello. Hello, apa kabar kamu di sana? Hello, apa kabar semuanya? Coba dengar suaranya. Hello, aku dengar dari suaramu. Ku tahu kamu baik. Sekali lagi kita mau sapa-sapaan. Hello, apa kabar? Hello, apa kabar kamu di sini? Hello, apa kabar semuanya? Hello, aku lihat dari senyummu, ku yakin kamu baik-baik. Karena siapa kita baik-baik saja? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersamaku. Dia yang menjaga hidupku. Dialah pahlawan hidup. Siapa dia? Dialah pahlawan hidup. Saat apa? Saat kita panggil, Yesus selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Saat kapan? Saat kita panggil, Yesus selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Tapi saya percaya nggak kalau Tuhan Yesus ada di sini? Percaya dong ya, lihat tuh wajah-wajah teman Joykin semua udah bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah hadir di rumah-rumah mereka. Miss percaya semuanya masih tetap on fire dan semangat muji Tuhan. Kita mau menari lebih lagi dan kita mau lebih senangkan Tuhan. Kita mau katakan na 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 na. Ayo keluarkan tenaganya, kita mau bergolong bagi Tuhan. Na 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 na
na na na na na na na na na na. Oh oh oh. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mana jogetnya buat Tuhan Yesus? Sekali lagi lebih kencang. Na 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 na. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat tanganmu buat Tuhan Yesus. Kuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Tepuk tangannya bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Amin. Kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Miss mau dengar dulu, tepuk tangan semua di atas kepala, sama-sama bilang, bersyukurlah kepada Tuhan. Lebih kencang lagi. Amin. Sebab Dia bahwasanya, yes, kasih setianya. Lebih lagi katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Wow, keren sekali. Wah, Kak Pica udah keringatan belum? Belum. Wah, Miss Sartika udah banjir nih. Mungkin karena ada AC ya Kak Pica ya. Nah teman-teman Joykids semuanya tarik napas dulu. Tenangkan dulu. Wah, keren semua, luar biasa. Semua udah antusias dan on fire untuk Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman Joykids. Saat ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan kita Yesus, karena Dia sungguh baik dan teramat baik buat setiap kita. Mari teman-teman Joykids lebih lagi tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih karena Tuhan sangat baik buat kita. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kami untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Sekali lagi kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari katakan sama-sama terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari teman-teman Joy Kid katakan pujian dengan segenap hati. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Ini rasa terima kasih kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Syukur Tuhan. Tuhan adakan syukur. Mari lebih lagi katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Syukur bagimu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Terima kasih. Sungguh Tuhan Engkau baik, sangat baik dan teramat baik buat setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh sampai kepada Tuhan. Engkau tersenyum melihat kami dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebentar kami anak-anak-Mu akan dengar-dengaran dengan suara Tuhan, firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman JKC semuanya, apa kabarnya? Miss Gracia yakin dan percaya semuanya antusias untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan nih. Miss Gracia yakin kalau tadi adik-adik semuanya, teman-teman JKC semuanya awalnya sedih atau awalnya sedang sakit, setelah memuji dan menyembah Tuhan, kita bersukacita dan diberikan kekuatan baru. Amin. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan diri kita siapkan hati kita mau sama-sama belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, kita siapkan Alkitab kita. Sudah? Nah, kita buka dari Matius 16
Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Oke, Matius pasal yang ke-16 ayat 24, sama-sama kita baca. Ada yang udah dapat? Oke, sama-sama kita baca ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, teman-teman Joy Kids semuanya. Nah, di sini Miss Gracia ada highlight, ada kasih garis besar 2 kalimat. Yang pertama, menyangkal dirinya, dan yang kedua, memikul salibnya. Nah, Miss Gracia, apa sih yang dimaksud itu menyangkal dirinya, gitu kan? Nah, di sini Miss Gracia mau ajarkan kepada adik-adik Miss Gracia dapat perenungan apa sih menyangkal diri itu, gitu ya. Menyangkal diri bisa diartikan sebagai kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu. Kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya apa yang kita senangin, apa yang kita sukai, apa yang menjadi keinginan daging kita. Nah, itu kita tidak ikutin. Nah, itu artinya menyangkal diri ya. Nah, supaya apa sih itu Miss kita menyangkal diri kita? Nah, di sini sudah diperingatkan, sudah dituliskan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, berarti jika kita mau menyangkal diri kita, itu artinya kita mau untuk mengikut aku. Akunya ini siapa? Tuhan Yesus. Oke? Mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Nah, contohnya menyangkal diri ini gimana sih Miss Gracia? Nah, menyangkal diri ini kan tadi sudah Miss Gracia bilang, kita tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi keinginan daging kita, itu kita tidak ikutin. Karena apa? Kita tahu bahwa kita mau mengikut Tuhan Yesus. Contohnya nih Miss, nah kalau minggu itu kan lebih enak ya Miss, kita bangunnya siang, habis itu main game gitu kan, sampai sore, tidak usah pergi ke sekolah minggu. Males tahu Miss ke sekolah minggu, ke gereja gitu kan. Enaknya di rumah aja, bisa main game, bisa nonton TV gitu kan, bisa tidur-tiduran. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan pastinya ya. Iya kan adik-adik? Tapi apa sesuatu yang menyenangkan itu, yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan juga nggak? Tentu tidak ya. Nah, Tuhan mau itu kita kalau hari Minggu itu datang ke gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu kalau adik-adik ini penuh antusias untuk datang ke sekolah Minggu nih, kalau hari Minggu, ayo bangun pagi cepat, siap-siap aku mau berangkat ke sekolah Minggu, aku rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik melawan rasa malas adik-adik nggak mau main game aja, atau adik-adik memang betul-betul mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, nggak ikut-ikutan sama yang lain. Misalnya teman-teman adik-adik bilang, udahlah hari Minggu kita mabar aja gitu ya, main game aja gitu, nggak usah ke gereja. Tapi adik-adik lebih memilih, tidak, aku mau ke gereja karena aku tahu kalau aku mengikut Tuhan Yesus, aku harus menyangkal diriku tadi, menolak segala keinginan dagingku, menolak segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik dengan penuh antusias datang ke sekolah Minggu bersama-sama Miss dan Sir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik bisa melawan rasa malas adik-adik, itu adalah sesuatu yang bisa dibilang menyangkal diri juga, oke? Nah, yang kedua ada poin yang Miss Gracia bawahi, ada garis bawahi adalah yang kedua, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, memikul salibnya ini gimana sih? Apa kita harus kayak Tuhan Yesus? Kita harus pikul salib berat-berat, kita bawa keliling-keliling kemana-mana? Enggak ya adik-adik. Memikul salib itu artinya kita harus siap untuk diejek, ditolak, dijauhin, bahkan dihina oleh teman-teman kita karena kita mengikut Tuhan, karena kita menunjukkan diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, kita harus siap untuk itu, oke? Memikul salib itu enggak sesuatu yang harus pikul salib kemanapun aku harus bawa salib Yesus supaya orang-orang tahu, supaya orang-orang lihat bahwa aku adalah murid Yesus. Enggak ya, kita harus memikul salib itu dengan menunjukkan diri kita bahwa kita adalah murid Yesus. Contohnya itu gimana, Miss? Nah, pernah nggak adik-adik dalam masa sekolah nih waktu itu adik-adik diajakin sama teman-teman untuk
ayolah kita kerjasama aja pas ujian ini. Nanti aku kasih tahu deh, kamu kasih tahu aku juga, kita kerjasama, kita nyontek bareng-bareng. Nah, adik-adik, jika adik-adik mendapat tawaran seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Ikut juga? Atau adik-adik tahu, adik-adik sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa pilihan yang adik-adik lakukan? Apakah ikut juga menyontek supaya tidak diajakin teman? Atau nggak usah lah, aku tahu hal itu tidak baik, hal itu buruk, hal itu adalah dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang mana yang adik-adik pilih? Ayo, yang mana yang adik-adik pilih? Nah, dengan pilihan itu juga, itu bisa jadi contoh bahwa kita juga bisa menyangkal diri kita jika adik-adik mau untuk tidak ikut-ikutan menyontek, tetapi justru memilih untuk ujian dengan jujur, belajar dengan baik. Itu juga salah satu tindakan menyangkal diri tadi dan memikul salib. Nah, walaupun kita diajakin oleh teman-teman kita, walaupun kita akan dijauhin, walaupun kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita harus tetap kuat. Tidak boleh menyerah, sebab justru dengan begitu Tuhan akan kirimkan Roh Kudus untuk menguatkan kita supaya kita terus belajar dan terus belajar untuk bisa mengikut Tuhan Yesus. Oke? Nah adik-adik, jika kita mau menjadi murid Yesus, kita harus sungguh-sungguh tekun dan terus belajar, sebab melawan keinginan daging dan mengikuti kemauan Tuhan Yesus serta melakukannya itu bukan hal yang mudah adik-adik, bukan. Tapi Tuhan Yesus mau kita terus belajar dan terus belajar agar kita mampu memikul salib dan hidup seturut kehendak Bapa. Nah, oke? Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mau merendahkan dirinya. Tuhan Yesus mau untuk dihina, diejek, diludahin, bahkan dia mau disalibkan supaya keinginan Bapa terjadi dalam hidupnya. Nah, siapa mau mengikuti teladan Yesus? Miss Gracia yakin dan percaya kita mau sama-sama belajar. Oke? Nah, adik-adik, menjadi murid Yesus itu sebuah komitmen. Mengikuti Yesus itu harus sampai akhir. Jangan setengah jalan atau jangan menyerah jika kita gagal. Sebab kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan Yesus kirimkan Roh Kudusnya untuk menguatkan kita, mengajari kita, dan menemani kita selalu. Adik-adik percaya itu? Miss Gracia percaya. Nah, jadi kita harus siap selalu untuk memikul salib, menyangkal diri, dan menjadi murid Yesus yang sejati. Amin. Amin, setuju? Setuju ya pastinya. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Kedepannya Miss Gracia mau kita sama-sama terus belajar dan terus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ayo sama-sama kita bilang, aku mau memikul salib. Aku mau menjadi murid Yesus. Sekali lagi ya sama-sama. Aku mau memikul salib. Aku mau menjadi murid Yesus. Amin. Amin. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh sama-sama belajar untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu selalu, menguatkan kami dan mengajari kami untuk tetap kuat mengikut Engkau ya Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan ini dalam hati kami, ajari kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar hafalan untuk minggu ini ya. Ayo sama-sama kita belajar. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul
salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24b. Sekali lagi ya. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24b. Oke, sama-sama dipelajari di rumah ya. Miss tunggu videonya. Wah, teman-teman Joy Kids semuanya pasti sudah diberkati oleh firman Tuhan ya. Kak Pica diberkati nggak dengan firman Tuhan? Wis, pasti semua diberkati. Nah teman-teman Joy Kids, seperti biasa sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Meskipun kita beribadah secara online, tapi persembahan masih tetap bisa kita berikan. Seperti biasa nih, ada dua caranya Kak Pica. Yang pertama dengan cara non-tunai, yaitu memasukkan uang ke dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja. Dan secara Yang kedua ada dengan cara tunai. oh terbalik dong Miss Artika ya, nggak apa-apa deh. Sorry lah teman Joy Kids, pasti udah ngerti ya kan. Kalau tunai itu masukkan ke amplop, non tunai bisa transfer ataupun scan kode QR yang ada di layar. Ya, jadi teman-teman Joy Kids masih bisa tetap berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan sebelum kita berpisah nih teman-teman Joy Kids, kita mau bersatu dalam doa, semua ambil sikap yang baik, posisinya yang terbaik, karena kita mau bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Kak Pica. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul bersama kembali ya Tuhan, di gereja maupun di rumah kami untuk melaksanakan ibadah minggu ini ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan untuk mama papa kami ya Tuhan. Berkati mereka supaya dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan terus dibanjiri oleh berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus kota Medan ini ya Tuhan. Berkati kota ini supaya semakin maju dan rakyat-rakyatnya yang semakin berpikiran luas dan menjalankan kewajibannya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berkati untuk diri kami sendiri ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap sehat dan kuat, tetap melaksanakan kewajiban dan hak-hak kami dengan baik, dan juga selalu memuji nama-Mu Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27.